sosial juga ya aku mau juga gitu loh. Lo nggak pantas. Gue juga nggak yakin tuh hakim ngerti teredukasi apa enggak ya. Pemerintah ngedukasi nggak orang-orang yang punya disabilitas mental punya hak untuk sembuh, punya hak untuk belajar. Pemerintah tuh nggak teredukasi soal itu. Kalau teredukasi buktiin sekarang. Mumpung aku ngomong di media, mudah-mudahan disampaikan kepada para pemimpin yang maha pemimpin. Yang katanya sih mimpin masyarakat harusnya peduli, tapi peduli nggak? Buktiin buat orang-orang yang punya disabilitas mental. Enggak. HAM-nya dilanggar nggak? HAM tuh buat siapa sih? HAM tuh buat manusia. Mau punya mental illness, HAM tuh tetap harus ada. Nah sekarang inilah misi hidup aku, kebaikannya. Kalau dibilang kebaikan yang aku lakukan, aku mau mendirikan, menegakkan HAM bagi orang-orang yang didiskriminasi dan dianggap HAM-nya pantas dilanggar. Karena itu banyak banget cewek yang korban pemerkosaan, tapi fokusnya ke orang-orang yang punya disabilitas mental ya, karena itu banyak banget yang ngalamin diskriminasi, kayak dia dianggap lebih rendah dari binatang. Gue ngalamin orang gue digerebek dulu, untung gak gue tuntut rumah sakitnya bisa, padahal mudah-mudahan sejak aku lagi ada. Dan lagi yang aku lakukan satu lagi adalah aku lagi baru gabung ke organisasi non profit namanya Remisi. Itu yang mendirikan temenku. Remisi itu sudah nyampe ke UN PBB. Dan remisi itu tujuannya adalah untuk mendirikan HAM bagi orang-orang punya disabilitas mental di Indonesia. Itu misi kita. Dan aku gabung di situ jadi kayak jubirnya lah ya, jubir mereka, karena aku kan banyak ngomong. Dan aku punya ada ya teman-teman gitu yang mudah-mudahan bisa menyampaikan. Kak Caca, mungkin boleh cerita sedikit dong soal kemarin yang sempat ramai juga yang Kak Caca bikin konten di YouTube soal kalau ini hidup terakhir. Sempat berpikir seperti itu, kenapa sih Cak sampai mikir bakal mati? Karena udah ikhlas beneran, kalau mau mati beneran ya apa-apa. Karena aku ngerasa kayak waktu itu udahlah, hidup gue udah bahagia kok. Aku selama ini udah banyak banget berbuat, insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Kan kalau di Islam juga diajarin ya, apa sih katanya, manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat. Apa gitu? Sebaik-baiknya hamba atau sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi umatnya atau apanya lah gitu, atau orang lain. Ya udah, itu aku udah jalanin dari aku kecil. Dari aku pertama kali open tentang mental bipolar aku, itu udah aku jalanin. Jadi kalau aku mati, hidupku udah full, hidupku udah. Sienna yang jaga tuh bukan ibunya, Sienna yang jaga bukan ayahnya, Sienna yang jaga bukan Mama Ines, bukan Caca, bukan Ayah Ben, walaupun secara fisiknya, tapi yang jagain tuh Allah. Aku udah seikhlas itu. Dan aku percaya, makanya aku tinggalin lagu buat Sienna, judulnya Sienna. Lagunya waktu itu udah publish, cuman sempat gagal. Kalau mungkin di sini teman-teman wartawan yang waktu di Ritz-Carlton, ingat gak sih kalian pada ada yang datang, aku preskon launching lagu, tapi kasus sama orang hotel, waktu kalian teman-teman hotel pada cabut. Nah itulah lagunya sebenarnya aku perform di situ, lagu Sienna, tapi nggak jadi launching karena gara-gara gagal, gara-gara orang hotel. Tapi intinya ya gitu, aku tinggalin lagu buat Sienna, buat dia denger. Nggak hanya kalau aku udah mati ya, kalau dia lagi down, aku nggak bisa ditelepon, itu liriknya tuh soalnya pegangan hidup lah buat dia. Aku nyebutin liriknya bahwa salah satu line di lagu itu yang paling akan aku percaya walaupun aku udah nggak ada akan jadi pegangan yang menguatkan Sienna adalah segala kehancuran menyimpan kebangkitan. Dan aku rasa itu cukup buat menjaga anakku walaupun aku udah nggak ada. Secara fisik kayak, secara nyawa, dia harus tahu itu. Dan dia dilahirkan karena cinta, dia harus tahu itu. Walaupun aku sama Ben udah cerai, dia bahagia sekarang alhamdulillah dengan Ben, Ines, dan aku. Cukup kok kalau dia cuma dengar kata-kata segala setiap kehancuran menyimpan kebangkitan, itu kan jadi pegangan dia, karena nggak semua orang hidup selamanya. Kak Caca, izin tanya Kak Caca. Halo, aku Rena. Kak Caca, sempat ini nggak sih Kak Caca ngomong secara langsung ke Sienna, menguatkan Sienna seandainya gitu ke dia, soal nanti seperti apa omongannya Kak Caca? Sempet banget.
sehari sebelum ke Singapura banyak banget aku tiba-tiba kayak nelfon-nelfonan ngasih petuah banyak banget. So aku sampai feeling kok gue jadi ngomong gini gitu, apa jangan-jangan emang gue udah mau mati bentar lagi waktu itu gitu rasanya. Sampai aku banyak ngasih nasihat ke dia dan dia nggak, tapi ngasih nasihatnya bukan bilang ibu mau mati bentar lagi kamu gini, nggak gitu lah, jangan bikin takut juga maksudnya. Iya dan halo Iya, aku nyimak. Dan apa namanya boleh di mute nggak maaf? Kok berisik ya, maaf kak. Sorry buat teman-teman yang lain biar audionya. Iya tiba-tiba aku teleponan sama Sienna 2 jam dalam kurun waktu 3 hari ya. Seharinya 2 jam 1 jam gitu sebelum ke Singapura itu, sebelum beli tiket ke Singapura. Karena aku ke Singapura beli tiketnya H-1 nah Parno gue beneran bakal kenapa-napa, jadi bukan Parno sih, waspada, menjaga-jaga justru supaya tahu kalau kenapa-napa aku langsung action. Jadi teleponan sama Sienna, terus aku banyak kasih nasihat, banyak kasih pesan, bukan nasihat, pesan kalau ibu udah nggak ada nanti gini, dalam hidup itu gini. Dan dia nerima dengan tenang. Sampai sekarang dia tahu aku tumor dan dia ngelihat dan dia nggak apa-apa. Sampai hari ini dia masih nggak apa-apa. Ben juga Ines suportifnya sangat amat suportif. Bahagia sih aku bahagia sih dengan jalan hidup aku bahagia banget sama jalan hidup aku. Mamaku itu yang paling amazing, ngerubah hidup aku. Walaupun dulu aku pernah chaos sama mama, tapi dialah yang banyak ngasih pencerahan. Setelah aku tumor sekarang, adekku dan suaminya dan Didi juga, adikku yang cowok, orang-orang yang dulunya tuh selek sama aku gara-gara ngegerebek zaman dulu, sekarang jadi supporter yang kita tuh tim, kita tuh keluarga. Dan aku baru ngerasa itu sekarang, karena dulu aku sibuk, nggak ada family time, aku sibuk, aku syuting, aku apa, jadi nggak kenal Lisha tuh kayak apa, mama tuh kayak apa, Didi tuh sifatnya gimana. Sekarang aku baru punya waktu untuk kenal mereka gitu loh. Jadi baikan harmonis kan, tak kenal maka tak sayang katanya. Nah yang aku pengen kenal adalah apa, karena aku gak kenal apa-apa. Yaudah itu doang sih PR-nya, bukan PR ya, insya Allah kalau Allah mengizinkan ya aku bisa kenal apa-apa. Tapi kalau Allah nggak ngizinin, aku mau ikhlas, karena di luar kuasa aku. Karena untuk mau mengenal papa butuh kemauan dari papa juga gitu. Dan kalau papa nggak butuh atau belum ada kesadaran, aku di luar kuasa aku nggak boleh maksa dia. Yang penting aku doain aja, aku maafin semua yang nyakitin aku zaman dulu gitu, atau semua yang nyakitin aku atau semua yang aku pernah sakitin juga aku maafin diriku sendiri. Udah itu aja fokusnya. Pada mau peduli sama aku atau enggak ya orang-orang ini, sorry friendsku jadi geser. Pada mau peduli apa enggak ini orang sama kebutuhan aku, yaitu proses mereka itu di luar kuasa Caca, itu kuasa Allah. Ini tambahan buat Sienna sendiri. Tambahan buat Sienna, Pesannya buat Sienna, dengerin lagu Sienna aja. Dan aku minta, mungkin teman-teman, aku minta doa supaya lagu Sienna bisa ke-publish sama aku masih hidup. Karena aku belum bikin lagunya, aku pengen publish. Karena itu dia kan anakku ya. Aku tuh tipe orang tua yang nggak mau ngasih warisan tuh, ya warisan materi kayaknya nggak deh, aku nggak mau. Karena aku belajar dari kecil untuk mandiri ya. Walaupun keluarga aku punya hotel atau apalah, orang kan mikirnya hotel Sofian punya Marchanda, padahal gue kagak ada involvement apa-apa di situ. Aku nggak dapat apa-apa dari situ, aku nggak gabung ke operasional, cuman image-nya aja yang punya hotel keluarganya Marchanda, yang punya keluargaku, mamah dan omku. Tapi aku tidak berharap dapat warisan dari situ pun. Aku nggak berharap, aku nggak berharap, dan aku dari kecil nggak pernah dapat apa-apa dari situ. Aku kerja sendiri, aku ngebiayain sekolah. Alhamdulillah aku bisa ngebantu mama sebagai single parent, sebagai manajerku, untuk menghidupi keluarga kita. Kalau memang bener aku bisa membantu, karena aku nggak tahu juga ya berapa persentasenya mama dan berapa aku nggak peduli. Pokoknya intinya
apa yang rezeki aku dan itu nyemplung nyiprat ke mama dan adik-adik, aku syukurin. Dan aku nggak mau ninggalin warisan hartaan aku, karena aku pengen dia belajar hidup itu lo harus mandiri secara finansial, harus belajar itu, karena aku belajar itu. Kalau orang lain punya value yang berbeda nggak apa-apa, nggak salah. Kalau orang lain pengen ngasih warisan 7 turunan punya duitnya, ya alhamdulillah, karena duitku juga nggak sebanyak itu kok. Duit tuh nggak sebanyak itu, nggak, gue bukan konglomerat, gue biasa aja. Kalau orang mikir wah artis pasti kaya, nggak juga, biasa aja. Jadi aku ninggalin legacy, ninggalin warisan lagu Sienna buat anak, karena itu yang akan membantu dia mendekatkan diri dengan yang maha kuasa, yang mendekatkan diri dengan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan yang menurut aku itu warisan terbaik dibanding duit buat aku ya. Caca kemarin sempat pas mau ke Singapura bilang pingin ketemu sama Papa ya. Mungkin seperti apa sih hubungannya Papa sekarang sama Caca? Masih komunikasi kah? Atau mungkin Caca sempat ngunjungin ke pesantren ya kalau nggak salah ya? Atau seperti apa? Belum sempat karena aku masih harus lanjut healing treatment aku, jadi belum ke pesantren Papa. Udah direncanain tadinya, udah hampir mau beli tiket, cuman nggak jadi karena aku harus prioritasin healingku dulu. Dan jujur alasan kedua adalah aku belum kesana-sana karena aku percaya aku akan sembuh, jadi aku akan masih punya waktu. Dan kedua, Papa juga sempat aku telepon tapi dia nggak mau ngomong. Aku telepon ke orang pesantren, dia lagi mut-mutan, tapi wajar lah, namanya orang tua, mungkin dia sedih juga kan, nggak pernah ada yang jenguk. Hal apa sih dia sedih? Papa gitu, hal apa yang mau diomongin ke Papa? Kamu mungkin kayak kakak ngasih tahu kalau misalkan kondisi kakak sekarang, mungkin wasiat atau apa? Caca nggak apa-apa pikirin Caca punya tumor payudara, Papa nggak usah worry soal itu tanggung jawab Caca untuk nyembuhin diri Caca. Tapi yang Caca mau bilang ke Papa adalah, nggak, Caca nggak mau ngomong ke Papa sih, aku mau bilang ke semua orang dalam hidup aku dan Papa yang pernah ngeremehin Papa, lo semua ngaca. Sorry ya kalau agak kasar, karena aku pernah jenguk Papa ke sanatorium Dharma Wangsa, dan aku nggak suka banget cara susternya ngomong depan mukaku. Yang aku tuh kedatengin Papa tuh salim tangan, aku masih hormatin dia walaupun dia punya penyakit jiwa menurut psikiaternya waktu itu kan. Terus dibilangin bersyukur Pak masih dijenguk anaknya. Itu aku marah banget sama susternya, pengen gue tampar secara visual aja, imajinasi. Kenapa lo kurang ajar? Emang lo udah bersyukur dalam hidup lo? Gue tahu lo gak punya kesehatan, emang lo yakin lo gak punya penyakit mental? Mungkin lo punya, lo gak ngaku aja ke psikiater. Jujur aja, semua orang yang pernah ngeremehin Papa, yang pernah mukulin Papa di warung waktu Papa datang ke warung, terus dia bilang ada tuh anak gue di TV, ada Marsyanda di situ, dia bilang itu anak gue, tapi karena Papaku kumel, pada ngetawain, pada sampai akhirnya gebuk-gebukan. Buat kalian semua yang pernah ngeremehin bokap gue, nganggap bokap gue kualat, gue tahu dia punya banyak salah dalam hidupnya, masa lalunya dia pada nyakitin nyokap gue, pasti gue tahu. Tapi kalian yang bilang Papa kualat, lo gak berhak ngomong gitu. Emang lo gak punya neraka lo sendiri, lo belum tahu. Itu aja yang mau aku bilang. Hati-hati lo ngomong orang kualat, lo benerin diri lo sendiri dulu deh. Ke Mama dan ke Papa ya, siapapun yang ngeremehin Mama dan Papaku, aku gak akan balas apa-apa. Aku gak akan nuntut, mainan gue gak tuntut-tuntutan. Mainan gue adalah gue doa sama Allah supaya lo dikasih yang sepadan pelajaran, yang bangunin hati lo, bangunin kebutaan lo dan kesombongan lo, biar lo berhenti jadi orang sombong. Itu aja sih. Sorry aku personal banget karena ini Mama dan Papaku sendiri gitu. Kondisi Papa sendiri sekarang seperti apa sih Kak? Kondisi secara apa nih? Pasti dia kangen lah sama keluarganya. Aku nggak tahu sih, aku nggak pernah ngomong sama Papa. Terakhir kali aku teleponan tuh mungkin 6 bulan atau 5 bulan lalu ya, aku lupa. Itu ngobrol lama banget, dan dia kalau ngobrol sama aku selalu seneng. Dia ngobrol sama aku tuh nyambung, dia ngobrol sama aku tuh memori-memori dia sama aku, mama tuh dia nggak pernah lupa. Terus nanya soal Lisha Didi, terus nanya soal adik-adikku. Terus begitu aku
Aku pernah kenalin papa ke Sienna, papa ke Ben, pernah kenalin papa ke Baim. Zaman dulu papa nanya, Baim gimana, Ben gimana, karena dia tahu mantanku 2 itu doang kan. Semua memori sama aku tuh papa ingat. Terus yang di berita-berita kayaknya dia udah gak mau nonton gitu ya, karena udah capek dengan bebannya sendiri, jadi gak apa-apa. Dan dia happy kalau aku telepon, tapi terakhir kali aku telepon akhir Mei itu dia nggak mau angkat, nggak mau ngomong karena mut-mutan. Tapi aku rasa aku nggak mau baper gitu ya, dia nggak mau ngomong. Tapi kalaupun dia mengambek karena ngerasa keluarga gue ini udah menderita loh, gue ditaruh di pesantren berapa tahun, udah lama nggak dijenguk karena pandemi. Lo pada nggak sayang sama gue tahu, gue nyusahin lo semua, gue tahu, gue susah keep a job, punya kerjaan tetap tuh gue susah, gue tahu, gue disabilitas secara apapun itu. Tapi apakah pantas gue nggak dijenguk-jenguk? Pasti dia mikir gitu. Dia manusia juga loh, walaupun dia diajak ngomong kadang-kadang nggak nyambung katanya. Dia manusia juga, dia berhak punya support system. Tapi aku tahu bukan tanggung jawabku juga untuk menyelamatkan dia, karena itu kemauan dia sendiri. Dia aku telepon aja nggak mau ngomong gimana aku mau ngerumahin dia. Aku pengen beliin rumah buat papa, take care of him, bangun koneksi, bangun hubungan sama papa. Tapi kalau dia nggak mau gimana? Ya aku bisa apa? Jadi doain aja semoga papa mau disayang. Karena dia ngerasa dirinya tuh failure, dia ngerasa dirinya tuh orang gagal. Gue pantas dihukum aja kayak gini. Dia tuh gitu, dia pernah ngomong dulu sama Ben, I'm a failure Ben, gue tuh failure. Dan menurut aku papa gak boleh gitu. Papa itu bukan failure. Caca juga bisa kok nyebut diri Caca failure. Tapi Caca masih mau belajar untuk nerima disayang sama orang. Walaupun papa Caca sendiri susah untuk menunjukkan sayangnya ke Caca, tapi Caca masih bisa, Pak. Jadi doa Caca adalah, mungkin kalau minta papa nggak boleh, tapi kalau doa pasti kan boleh dong sama Allah. Doa Caca adalah semoga papa hatinya terbuka untuk menerima kasih sayang orang-orang yang sayang sama papa. Nggak secara finansial aja ya, secara moral. Kalau aku bisa sampai finansial juga ya aku mau juga gitu loh. Itu sih. By the way ini Zoom-nya udah mau habis. Aku Zoom-nya bukan yang berbayar. Oh ya, satu lagi Kak. Ya. Kalau tiba-tiba putus maaf ya. Ya, satu lagi mungkin kalau kondisi secara mentalnya sendiri apa seperti apa sih? Mohon maaf ya, maksudnya bukan gimana, kan dulu sempat dibilang mentalnya gimana gitu. Nah, kalau untuk sekarang apa lebih baik atau gimana, Kak? Itu mungkin aku nggak tahu kalau secara mental, karena papa di pesantren bukan di RSJ kan, bukan sama psikiater. Jadi kalau katanya Tante Lucy, Om Boni, kakaknya papa ya, kakak iparnya papa, Om Boni, Tante Lucy, Tante Cynthia tuh ada ya papa. Mereka semua yang nge-funding papa selama ini. Mereka yang taruh papa di pesantren, nyari tempat yang layak, yang papa betah. Mereka yang ngurusin papa dari zaman dulu sampai sekarang secara materi. Dan secara batin juga loh, karena nggak gampang ngurusin orang yang kabur-kaburan kan. Papaku kabur-kabur terus kalau diurusin kan, kecuali di pesantren. Makanya ditaruh di pesantren di sana sama keluarganya papa. Tapi kalau katanya Tante Lucy dan Om Boni sih, papa tuh secara mental sebenarnya nggak ada diagnosa apa-apa. Tapi ini pendapat keluarga ya, dan keluarga berhak tidak setuju dengan pendapat psikiater, berhak mendapat second opinion. Jadi Tante Lucy dan Om Boni bilang papa itu sebenarnya secara mental baik-baik aja, tapi dia cuman pernah salah jalan aja dalam hidupnya. Udah gitu aja. Jadi kondisinya secara mental ya dia melakukan yang terbaik lah sampai hari ini. Itu aja sih. Nanya dong terkait video kakak di Instagram yang dance healing itu seperti apa sih Kak? Mungkin apakah itu jadi treatment kakak juga nih atau seperti apa sih Kak? Ya itu treatment dari sebelum aku tahu aku tumor. Maksudnya sebelum aku ke Singapura udah lama, jadi aku suka dancing. Dan namanya intuitive dancing, itu tuh kayak ngerilis ya. Karena aku kan energinya gede banget, kalau misalnya diem doang tuh rasanya kayak ngebek di dalam gitu. Pasti teman-teman wartawan sama deh, kan pada sibuk nyari liputan nih,
sekali yang suruh diem 2 minggu pasti lo pada nggak bisa semua. Sama kayak aku dulunya stripping, syuting mulu, suruh diem tiba-tiba puyeng jadi kepala kan, gara-gara ya kita itu biasa aktif. Jadi aku intuitive dancing itu karena itu punya kebutuhan ngeluarin energi, terus juga ngerilis semua perasaan yang manusiawi, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan bersyukur, perasaan itu diekspresikan lewat gerakan. Jadi itu bener-bener healingnya minta ampun. Dan itu nggak menyakiti siapa-siapa, nggak menyakiti diri sendiri, nggak menyakiti orang lain, kecuali menyakiti netizen yang pengen komenin gue gila. Biarin aja lah. Caca, halo. Ya? Caca, itu kan di YouTube kan sempat bikin juga tuh pernyataan kalau misalnya meninggal kasih pesan buat orang-orang tersayang. Udah siapin juga sih kak? Maksudnya udah siapin juga sih kak, kayak mau meninggalnya dimakamkan seperti apa, atau udah siapin tempat atau gitu-gitu nggak sih kak? Nggak tahu belum mau mati gue masih pengen hidup, nanti aja mikirinnya. Ada wasiat nih kak. Wasiat. Tadinya mikir sempat mau bikin loh rahasianya tapi sekarang jadi dibilangin, tapi nggak jadi bikin karena aku optimis akan hidup umur panjang insya Allah, amin. Optimis kak. Dor, kamu udah diam. Optimis. Mudahan. Udah 40 menit. Bentar lagi kita kelar loh. Nanti Zoom. Ya Zoom-nya nggak license. Iya, Zoom-nya soalnya yang free. Oke kak, makasih. Nyanyi aja kali ya kak buat Sienna kak. Nyanyi buat Sienna. Sienna itu kak boleh. Waduh, nggak bisa, nangis gue. Kan belum rilis. Nangis gue, Ya kan nangis. belum rilis kak. Ref-nya kak belum ada yang pernah dengar soalnya kan kak. Tapi nggak apa-apa kalau kak. Biar sekalian kak. Oke. Tapi aku agak lupa liriknya. Bentar ya. Aduh, susah banget nih ya Allah. Oke. Udah lama gak nyanyi pula. Kalau aku salah tiba-tiba maaf ya. Minum dulu kak, minum. Oke. Sienna anak, Sienna. Tuh, aku dengerin aslinya bentar ya. Biar key-nya nggak salah. Seneng sih. Diajak minta nih Sienna buat closing. Sienna. Sienna anakku, sungguh aku ingin engkau tahu betapa indahnya senyummu dan cahayamu. Sungguh ia menerangi setiap hati yang beku. Aku rindukan dirimu di setiap siang dan malamku. Cinta kita berdua tak akan pernah padam, membawaku terbang ke keindahan yang tak nyata, yang hanya dapat ku rasakan dengan mata terpejam dan setetes air mata. Harum hidup tak selamanya indah. Segala yang kau butuhkan ada dalam dirimu, hanya cinta. Dalam dirimu jangan lupa cintalah. Mengapa dirimu dilahirkan di dunia? Setiap kehancuran menyimpan kebangkitan. Segitu. Kak Caca nanya terakhir boleh nggak sih Kak Caca? Boleh, mumpung masih nyala. Ya Kak Caca, saya Ari Kak dari Warta Kota Kak. Halo Warta Kota.
Kak Caca, ini Kak, perjalanan hidupnya Kak Caca kan bisa dibilang nggak begitu baik dan nggak begitu buruk juga ya Kak. Pernah ada di puncak popularitas, tapi juga di dalam diri juga ada sebuah masalah-masalah yang cukup banyak Kak. Kayak permasalahan mental, kayak bipolar, terus juga jauh dari orang tua, dari papa gitu. Misalnya terus terakhir juga kakak mengidap tumor gitu kan. Dan setelah mengetahui ini sebuah takdir yang seperti itu, Kak Caca menyikapinya itu seperti apa sih Kak? Terima kasih. Sama-sama Mas. Jadi jawabannya adalah pertama, aku nggak nganggep diri aku malang, aku nggak nganggep hidupku berat. Karena apa, semua orang punya sufferingnya masing-masing, tapi yang aku cuman gue secara publik. Bener nggak? Mas-mas di sini, mbak di sini juga punya penderitaan banyak dalam hidupnya, tapi kalian diam. Kalau Caca banyak ngomong aja, vokal. Semua orang sama. Aku nggak lebih suffering dari orang lain yang nggak punya kanker. Aku nggak punya suffering lebih banyak dari teman-teman wartawan di sini. Aku nggak punya suffering lebih besar dari masyarakat lain di dunia. Semua orang punya porsi sufferingnya masing-masing. Jadi aku nggak nganggep diriku kayak ya Allah udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa halilintar, ketimpa bumi gitu lagi. Aku nganggep aku itu pemenang. Karena apa? Setiap suffering apa aku tunjukin. Aku bukan public figure yang nggak apa-apa juga sih kalau mau jadi public figure yang menjaga reputasi, image sempurna aja itu nggak apa-apa. Itu nggak salah. Karena demi biar brand-brand pada mau nge-endorse itu kan mindsetnya brand besar yang prestigious, produser-produser yang mau nge-hire artis itu kan yang image-nya putih. Aku nggak mau jadi yang kayak gitu, dan aku nggak peduli kalau brand nggak mau jadi brand ambassador, aku nggak ditawarin film. Kepedulianku adalah ngerubah hidup orang dengan cara aku jujur, nggak hanya saat aku berprestasi, tapi juga pada saat aku hancur. Jadi orang ngerasa, oh Marsyanda aja pernah hancur, sekarang masih bisa bikin one-on-one healing counseling buat orang lain, bisa bikin lagu kayak gitu buat Sienna, bisa punya impact yang besar, bikin orang yang mau bunuh diri jadi nggak jadi bunuh diri karena dengar konten aku di YouTube misalnya. Jadi itu kemenangan buatku. Jadi aku nggak ngerasa aku suffering sih. Maksudnya nggak ngerasa lebih suffering dari orang lain. Gitu. Hal yang bikin Kak Caca kuat gitu untuk menyikapi semua takdir ini seperti apa sih Kak? Apa gitu hal-hal yang Kakak? Ya, mantra motoku adalah aku percaya Allah itu menciptakan setiap hambanya dengan tujuan yang besar, mulia, spesial, dan luar biasa. Di momen-momen aku paling ngerasa lost, momen aku sendiri gemeteran nangis karena tahu papa kenapa, karena tahu aku digerebek paksa sama keluarga, lalu aku jadi unstable karena dibom obat-obatan, aku gemeteran, aku panic attack, itu aku sendirian. Tapi aku tahu Allah tuh lagi megang tangan aku. Itu kekuatanku. Aku tahu Allah nggak pernah ninggalin aku sendirian, walaupun si Indonesia bilang lo janda kafir masuk neraka aja. Even during that moment, di momen itu aja aku percaya Allah tuh megang tangan aku. Dia di sebelah aku. Allah itu lebih dekat dari urat nadi, dari nafas aku. Dia sahabat aku. Dan ngeakses Allah tuh nggak ribet. Karena dia itu lebih ribet ngeakses apapun deh pokoknya. Yang prosedural, presiden tuh lebih susah diakses dari Allah buat aku, ya pastilah. Pasti lagi lalu kalau nggak akses Allah mah ya elah. Aku percaya soalnya Allah sahabat aku. Jadi aku tinggal connect, dia lebih dekat dari urat nadi. Kalau emang kita percaya ya udah, kita jadi orang yang pemenang. Amin. Oke, Kak Caca, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi kita udah nih ya. makasih Kak. Makasih ya Kak Caca. Sama-sama. Caca, terima Makasih ya Kak Semangat, Caca, cepet sembuh. optimis Kak Caca. Semangat. Ketemu langsung Kak Terima Caca. kasih loh semuanya. Makasih banget semuanya ya sudah bergabung di Zoom ini. Maaf lewat Zoom ya. Coba kalau misalnya ini dari Pepretnya ngebiayain pada ke Bali kan seru. Amin. Boleh. Boro. Jadi pada main ke villa aku kapan-kapan. Maksudnya villa yang aku sewa. Kak Caca sampai kapan di Bali Kak? 21. Oh. Oke. Oke. Pesannya Kak Berarti untuk nonton mungkin Kak. Pesan-pesannya nonton berita yang disajikan sama teman-teman media ini. Nonton aja terus udah gitu ya. Boleh kan? Kak, berarti abis dari Bali Kak Caca ke Jakarta nanti abis tanggal 21 atau gimana? Rencana mau ke US aku sebulan. Oh, ada acara apa Kak? Acara
acara-acara ada apa ya, pengacara pengangguran banyak acara enggak, ada beberapa acara lah tapi aku juga lupa banyak listnya. Tapi kan kakak sekarang lagi sakit nih, kayak membatasi ruang gerak itu nggak sih kak, kayak membatasi pekerjaan mungkin? Iya, membatasinya lebih ke kayak misalnya udah harus tidur ya tidur gitu, karena aku kadang-kadang suka over doyan sama kerjaan, jadinya nggak tidur, jadinya malah begadang, harusnya udah tidur. Itu aja sih paling, jadi lebih sadar sama badan. Saya tuh cuma manusia yang punya badan, daging dan kulit, bukan superwoman yang badannya nggak bisa capek. Aku kan gitu dari dulu, sukanya nganggap diri tuh bionic woman. Kayak konsumsi obat-obatan dari dokter nggak sih kak mungkin untuk penyembuhan? Sekarang sih enggak, tapi banyak healing treatment macam-macam, itu healing treatmentnya macam-macam, ada dari dokter gitu. Aku pamit dulu ya, takut mati. Ya, kita nggak seru kalau endingnya nggak dadahan, endingnya putus, nggak seru, kayak jangan putus. Iya. Makasih banyak ya Kak Caca, waktunya cepet sehat. Sama. Terima kasih Kak Caca. Semuanya ya, love you. Makasih banget teman-teman. Terima kasih waktunya Kak Caca. Ya, assalamualaikum. Salam dari Dadah.